Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Selain menghadirkan aksi aktor lapangan hijau yang memukau dan gol-gol indah nan berkelas, sepak bola juga diliputi oleh banyak sekali ketidaksengajaan. Dari situ kemudian berkembang menjadi mitos yang terus lestari hingga hari ini. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai pamali atau pantangan yang jika dilanggar akan membawa sial bagi pelaku sekaligus timnya. Salah satu pantangan yang masih eksis dan dipercaya oleh para pemain adalah dilarang menyentuh piala sebelum laga final dimulai. Bila ada satu saja pemain yang ngeyel melakukannya, siap-siap saja dia dan timnya akan tumbang. Tidak jelas kapan pamali ini muncul dan dikenal, tapi yang pasti ada beberapa kasus yang benar-benar terjadi karena melanggar pamali ini. Siapa saja pemain yang pernah melanggarnya sehingga gagal membawa pulang piala? Benarkah insan sepak bola yang mengamini kutukan dari pamali ini? Mari kita bahas. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11. Sebagai hadiah cantik yang hendak diperebutkan oleh kedua tim yang menginjak partai final, piala sebuah turnamen pasti akan dipajang di pinggir lapangan saat para pasukan keluar dari lorong stadion secara serentak. Hal ini memang tidak tercatat dalam aturan resmi FIFA ataupun subkonfederasi di bawahnya. Namun, entah kenapa dari mulai event Piala Dunia sampai Piala Liga, pihak panitia tetap menaruh piala di bibir lapangan dengan sebuah alas khusus. Kalau menurut Mimin sih, alasan dibalik aturan itu agar para pemain yang bertarung di final akan semakin termotivasi. Nah, karena tidak ada larangan yang berlaku untuk menyentuh piala sebelum masuk arena, maka terkadang segelintir pemain akan melakukannya sebagai bentuk penyemangat bagi diri sendiri, atau sambil memanjatkan doa agar bisa membawa pulangnya. Sebenarnya tidak ada yang salah dari itu. Namun, entah kebetulan atau tidak, setiap orang yang kedapatan menyentuh piala sebelum bertanding, ia dan timnya akan kalah di final dan pulang dengan tertunduk lesu. Belum ada sumber yang menceritakan siapa orang dan tim pertama yang ketiban sial gara-gara menyentuh piala yang kemudian dipercaya sebagai kutukan sampai sekarang. Khusus untuk football lovers, Starting 11 sudah menyiapkan beberapa momen pemain yang mendapat malang karena ngotot menyentuh piala saat timnya memainkan laga final di sebuah turnamen. Pertama ada trio AC Milan yang tertimpa apes saat kalah dari Liverpool pada final Liga Champions 2005 di Istanbul. Mereka adalah Andriy Shevchenko, Ricardo Kakà, dan Gennaro Gattuso. Ketiganya bisa gagal karena menyentuh si kuping besar yang dipajang sebelum masuk ke lapangan Olimpik Ataturk Stadium. Kita mulai dari Shevchenko. Ujung tombak asal Ukraina benar-benar tertangkap kamera televisi menyentuh bagian bawah dari trofi Liga Champions. Tidak diketahui apa alasan Sheva melakukannya, tapi yang pasti ia tampil flop sepanjang final. Sheva yang direkrut Milan dari Dinamo Kiev hanya sanggup membuahkan satu assist untuk gol pertama Hernan Crespo menit 39. Sheva juga tadinya gagal memanfaatkan peluang emas saat berduel one-on-one dengan Jerzy Dudek di masa extra time. Puncaknya saat ia gagal mengeksekusi penalti saat bertugas sebagai algojo di babak tos-tosan. Sementara Kakà dan Gattuso juga ikut-ikutan melakukan hal yang sama dengan Sheva, yaitu menyentuh piala. Hasilnya, Kakà maupun Gattuso tidak mampu mempertahankan keunggulan Rossoneri di 45 menit yang kedua. Mengutip dari Kompas.com, beberapa tahun setelah malam di Istanbul, Kakà menyesal karena menyentuh piala sebelum wasit meniup peluit. Hasil akhir pertandingan sudah kita ketahui bersama. The Cop berhasil menang lewat adu penalti 2-3 setelah memaksakan skor 3-3 di waktu normal. Steven Gerrard dan kawan-kawan sukses memastikan gelar Eropa kelima mereka. Momen bersejarah yang selalu dikenang dengan sebutan Miracle of Istanbul. Kedua, ada gelandang serang berpaspor Prancis, Dimitri Payet.
Saat masih berseragam Olympique Marseille, Payet mendapat tamparan keras saat ia dan timnya keok dari Atletico Madrid di final Europa League 2018. Ex-pemain West Ham memang tampak menyentuh piala sesaat setelah melangkah keluar dari lorong Parc Olympique Lyonnais yang jadi venue pertandingan. Entah karena faktor X atau apapun itu, Payet begitu tak berkutik dari gempuran sporadis Los Colchoneros. Pria 37 tahun bahkan ditarik oleh Rudi Garcia menit 32 akibat cedera dan digantikan Maxim Lopez. Malam itu benar-benar jadi acara pesta yang meriah bagi wakil Spanyol. Anak buah Diego Simeone menghempaskan Marseille 3 gol tanpa balas. Pelakunya adalah Antoine Griezmann yang membuat brace dan Gabriel Fernandes Arenas. Atleti pun meraih silverware Eropa yang pertama sejak 2012. Sementara Dimitri Payet hanya bisa berlinang air mata selepas laga dan tidak dapat berbuat apa-apa melihat timnya digasak Atleti. Bisa jadi Payet menangis karena menyesali kelakuannya menyentuh piala yang menyebabkan gagal pecah telur. Karena sebelum laga tersebut ia belum pernah menang satupun kejuaraan. Ketiga ada jugador Athletic Bilbao Iker Muniain. Pemain lokal asal Baske ini harus gigih jari di final Copa del Rey 2020 karena dijinakan Real Sociedad 1-0. Semuanya berawal saat ia menyentuh piala raja saat berbaris memasuki lapangan Estadio de la Cartuja di Sevilla. Sama persis seperti Payet, Muniain tampil biasa saja sepanjang laga meskipun Bilbao bisa membendung serangan Lasuri Urdin. Gol sematawayang pasukan Imanol Alguacil dipersembahkan oleh Mikel Oyarzabal lewat titik putih menit ke-68. Ini merupakan mahkota Copa del Rey ketiga sepanjang sejarah Sociedad dan jadi yang pertama sejak 1987. Sementara itu sudah gagal merengkuh piala, Muniain tersorot kamera menjadi satu-satunya pemain Bilbao yang masih tersisa di lapangan untuk menyaksikan prosesi pengangkatan piala yang dilakukan Sociedad. Sambil matanya berkaca-kaca, Muniain tetap memberikan aplaus kepada lawannya yang sedang bersuka cita. Keempat, ada bomber timnas Prancis Kylian Mbappe. Berbeda dengan 3 pemain sebelumnya, Mbappe menyentuh trofi emas Piala Dunia sebelum Qatar 2022 dimulai. Tepatnya saat ia dan segenap skuad PSG mendapatkan kesempatan untuk melihat dari dekat trofi Piala Dunia 2022. Pada momen itulah Mbappe ketahuan menyentuh bagian bawah trofi emas. Saat Piala Dunia 2022 sudah dimulai, Mbappe memang tampil begitu mengerikan dengan membawa negaranya sampai ke final. Bahkan saat melawan Argentina di Lusail pun, mantan pemain AS Monaco sanggup mengecoh Emiliano Martinez 3 kali. Sayangnya, impian Mbappe untuk back-to-back juara dunia kandas setelah Prancis kalah adu penalti. Alhasil, sosok yang membawa pulang trofi emas adalah rekan setim Mbappe di PSG, Lionel Messi dan Angel Di Maria. Uniknya, Messi dan Di Maria juga ikut serta saat PSG menerima privilege bertemu dengan trofi emas yang disponsori oleh Bein Sports. Ternyata dalam momen itu, Messi dan Di Maria memilih untuk tidak menyentuh trofi layaknya Mbappe. Terakhir ada superstar dari Portugal, Cristiano Ronaldo. CR7 yang cukup sering mendapatkan piala dari final saat bermain di Eropa ternyata bisa gagal juga ketika membela Al Nassr. Tepatnya terjadi pada final turnamen Saudi Super Cup 2024 kontra Al Hilal di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium. Mungkin karena terlalu jumawa, Ronaldo menyentuh bagian atas piala super yang berbentuk bulat. Kejadian ini seakan membuat dirinya menelan ludah sendiri. Pasalnya dalam sebuah video di akun YouTube FIFA tahun 2017, ia pernah berkata pantang baginya untuk menyentuh piala sebelum memenanginya di akhir kejuaraan. Eu nunca toco nos troféus, nunca, porque dá mala suerte. Dalam laga di ABA malam itu, Ronaldo memang sempat membawa timnya unggul lebih dulu di menit 44 hasil umpan matang dari Abdul Rahman Garib. Namun jebolan Akademi Sporting CP juga mendapat cemoohan setelah gagal memaksimalkan free kick yang melambung jauh di atas mistar gawang Yasin Bono. Ronaldo dan rekannya harus dipaksa bertekuk lutut dengan skor akhir 1-4.
Al Hilal pun keluar sebagai juara dan meraih titel Saudi Super Cup untuk kelima kalinya, unggul jauh atas Al Nassr yang baru mengoleksi 2 piala. Jika ditanya siapa yang percaya dengan kutukan sentuh trofi, dia adalah legenda Real Madrid Fernando Morientes. Morientes yang pernah mengabdi di Santiago Bernabeu dari 1997 sampai 2005 ini punya keyakinan kalau selama masih aktif bermain, ia selalu mengingatkan rekannya dan yang terpenting dirinya sendiri untuk tidak menyentuh trofi sebelum final. Mengutip dari CNN Indonesia, Morientes mengatakan untuk jangan menyentuh piala sebelum final dimulai karena piala itu masih belum jadi hak milik. Salah satu kenangan terjadi ketika Morientes memberi wejangan para pemain Liverpool di ruang ganti jelang kick-off final Liga Champions 2005 di Istanbul. Luis Garcia masih mengingat betul saat Morientes meminta punggawa The Reds untuk fokus menatap ke depan dan tidak terdistraksi dengan piala yang dipajang saat menuju lapangan. Pesan itu dilaksanakan dengan baik oleh semua pemain Liverpool yang tidak melirik apalagi menyentuh trofi si kuping besar. Itulah momen para pemain yang terekam dalam sejarah gagal di final setelah menyentuh trofi sebelum pertandingan. Kalau football lovers, pada percaya nggak nih dengan mitos atau pamali ini?